kesalahan yang sering kita lakukan ketika memasang regulator kuantum sehingga regulator kuantum cepat rusak. Yang pertama, ketika kita memasang regulator kuantum, regulatornya sering dilakukan penekanan seperti ini, dan itu selalu dilakukan terus-menerus ketika ganti tabung gas baru. Yang kedua, ketika regulator kuantum sudah terpasang dan pengguna masih was-was akan kebocorannya sehingga pengguna gas menambahkan pemberat, batu bata, papan atau besi di atas regulator seperti ini, dan ini sangat tidak disarankan. Dan yang ketiga, memberikan tambahan karet gelang atau mungkin plastik di leher tabung gas LPG ini dengan tujuan supaya regulator bisa masuk dengan baik dan tidak goyang, dan itu pun juga tidak disarankan. Dan yang keempat, memasang regulator kuantum dengan dipaksakan, padahal regulator ini tidak mau masuk ke dalam tabung. Oke, jadi kalau teman-teman ketika memasang regulator kuantum ini sering dipaksa, ditekan-tekan seperti ini akibatnya adalah pen yang ada di dalam regulator ini akan bengkok, teman-teman. Dan kalau bengkok ketika pasang, hasilnya bagaimana? Regulator ini akan ngowos, teman-teman. Dan jadi cara pemasangannya tidak perlu ditekan, cukup dipaskan ya, digoyang ke kanan dan ke kiri. Sekiranya sudah masuk ke dalam tabung gasnya, kita tinggal putar tombol regulator ini seperti ini, dan regulator sudah terpasang dengan sempurna tanpa adanya penekanan. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman memasang regulator seperti ini, regulator sudah terpasang, tetapi teman-teman masih khawatir nanti gimana kalau bocor, dan teman-teman memberikan tambahan beban, entah itu batu bata, potongan besi, potongan kayu. Nah, itu sangat tidak disarankan sekali, teman-teman. Ya, karena bisa merusak regulator itu sendiri, terutama di bagian pen ini tadi, karena adanya tekanan dari atas regulator. Kalau regulator ini masih normal, masih sehat, ini tidak perlu adanya tambahan beban di atasnya, teman-teman. Jadi kalau regulatornya teman-teman dipasang itu sudah ngowos, berarti regulatornya teman-teman perlu dilakukan servis atau mungkin diganti yang baru. Jadi tidak perlu menggunakan alat semacam ini ya, teman-teman. Oke, untuk yang ketiga, ketika teman-teman memasang regulator dan regulatornya ini goyang seperti ini, dan teman-teman memberikan karet ini sebagai solusi agar regulatornya bisa terpasang dan tidak goyang, dan itu juga sangat tidak disarankan, teman-teman. Karena kalau sering kita melakukan penambahan karet di tabung gas ini, biasanya ini akan longgar dengan sendirinya, teman-teman. Semakin sering kita memberikan karet, semakin longgar regulator kita dan semakin oblak nantinya, semakin goyang seperti itu. Dan untuk selanjutnya, ketika teman-teman memasang regulator, dipaksakan regulator tidak mau masuk ke dalam leher tabung. Tips yang pertama, ambil karet sealnya. Teman-teman cari karet seal yang lebih lentur dan lebih tipis ya, dari karet seal yang biasanya. Karena kalau karet seal ini lebih tebal, nah pengunci regulator ini tidak mencakup dengan sempurna karena ketebalan karet seal tadi. Jadi dicarikan karet seal yang agak tipis dan lentur, elastis, teman-teman. Dan kalau sudah dilakukan seperti itu kok regulatornya tetap nggak mau masuk, itu biasanya adalah ada cacat di bagian leher tabung ini. Jadi sudah tidak berbentuk lingkaran lagi. Kenapa? Karena ketika di agen biasanya tabung ini dilempar-lempar, teman-teman, sama petugasnya. Jadi ada benturan fisik antara tabung yang satu dengan yang lain, sehingga
bentuknya sudah tidak lingkaran lagi ya, sedangkan regulator kita lingkaran seperti ini, dan ketika kita bisa pasang ini tidak akan mungkin bisa masuk. Oke, itu saja tips dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.